A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini ya, di dalam kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali mengkaji dan menggali sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, ya, ayat demi ayat dari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitab suci Al-Quran yang telah ya khatam ya, pengamalannya begitu ya, telah khatam, telah tuntas implementasi dan aplikasinya oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau ya, sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana dulu ya, Islam ini muncul pada masa Rasulullah SAW, lalu kemudian bertambah kuat ya, seiring dengan berjalannya waktu ya. Dan karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Al-Quran ini ya telah disempurnakan ya, sebagai petunjuk bagi kita ya. Jadi Rasulullah SAW ya betul-betul menuntaskan risalah dakwanya hingga Al-Quran ini sempurna ya, di mana ayat terakhir turun yaitu surah Al-Maidah ya. Ayat yang ketiga atau yang kelima ya, saya lupa, di mana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah ya. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagimu ya, agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu ya, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian mencari lagi ya, membanding-bandingkan lagi ya antara Islam dengan agama lain, nah ini tentu hanya buang-buang waktu gitu ya. Karena Islam sudah Allah sebutkan sempurna, apalagi kalau ada orang yang sudah beragama Islam gitu, lalu kemudian meninggalkan Islam, ya ini rugi sekali gitu. Karena Islam adalah agama yang paling sempurna yang telah Allah turunkan ya bagi manusia dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam. Oleh karena itu ya kita berdoa kepada Allah semoga Islam ini ya akan senantiasa melekat ya di dalam dada kita hingga akhir kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah di Yaumul Mahsyar, dimasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang saleh ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam
program Tadabbur Al-Quran. Kita akan coba melanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan beranjak sedikit masih di dalam surah Al-Baqarah. Kita akan lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-27. Di mana kalau kita perhatikan tema dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan atau gambaran bahwa ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyesatkan mereka bukan karena bukan karena Allah benci gitu, tapi lebih kepada niat yang salah. Jadi di dalam agama ini, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalau merujuk ke dalam apa yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Baqarah yang ke-26 ini, ini menggambarkan betapa bahwa usaha dan ikhtiar manusia di dalam mencari petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu berujung kepada dua hal yang berbeda. Jadi ada orang-orang yang sama-sama berupaya untuk mencari petunjuk Allah, tetapi kemudian niatnya beda. Niatnya beda, kemudian menyikapinya juga berbeda. Maka hasil yang didapatkan juga berbeda. Dan di sini Allah menggambarkan ada orang-orang yang kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat yang salah, kemudian sikap yang salah. Itu ya. Jadi ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa tidak menjadi jaminan juga itu ya. Orang yang kemudian berkecimpung dengan agama dengan Al-Qur'an lalu kemudian dia akan mendapatkan petunjuk Allah. Jadi semuanya kembali kepada niat. Kembali kepada sikap. Apa buktinya Bikenji? Perhatikan saja di dunia ini ada yang disebut dengan misionaris misalnya Misionaris itu kan kalau kita baca literatur yang ada mereka adalah orang-orang yang mengkaji dan menggali kitab Al-Quran. Jadi dia digali Al-Quran, dia baca. Nah itu kalau kita lihat pengakuan para ahli agama mereka gitu ya, itu umumnya itu yang dilakukan mereka bersama-sama menggali dan mengkaji Al-Quran. Tapi niatnya bukan untuk mencari kebenaran, niatnya adalah mencari celah di mana ayat yang bisa dianggap melemahkan orang Islam. Nah, gitu ya. Ayat yang kira-kira membingungkan, gitu ya. Padahal tidak ada. Nah, maka ujung bagi mereka bukanlah petunjuk, bukanlah hidayah, tetapi kesesatan. Nah, ada juga itu mungkin kalau kita berbicara Jawa, berbicara orang di luar Islam. Tapi ada juga orang-orang Islam yang kemudian menggali, berkecimpung, berjibaku, berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi niatnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi misalnya untuk mencari kekayaan. Jadi sibuk bagaimana mengotak-atik bacaan-bacaan Al-Quran lalu kemudian dijadikan sebagai amalan yang ujung-ujungnya gitu kan harapannya supaya mendapatkan kekayaan dunia. Ada yang begitu. Nah ini juga riskan tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, bahkan na'udzubillah bisa jadi berujung kepada kesesatan. Oleh karena itu memang kita harus paham bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Nah, kalimat kitab suci ini kadang-kadang orang nggak paham gitu kan, dipikir kitab suci itu apa. Salah satu pemahaman yang penting dari makna kitab suci adalah kita menghadapi Al-Quran ini, ketika kita menghadap Al-Quran ini juga dengan jiwa yang suci. Selain penekanannya kepada kesucian fisik kan, makanya kalau orang mau ngaji itu kan, kalau berbicara adab membaca Al-Quran, mengaji gitu
Itu kan harus berwudu, bersuci. Kalau perempuan yang sedang haid malah tidak boleh menyentuh ya, atau dengan sengaja membaca, mengkaji secara letterlux begitu ya. Kecuali yang memang sudah hafizah ya, yang udah hafal Quran, dia mengulang-ulang ya hafalannya, itu tidak masalah. Tapi mayoritas ulama ya, terutama mazhab Syafi'i, melarang wanita yang sedang haid ya, karena haid itu dianggap sebagai kekotoran kan begitu ya, kekotoran fisik. Sehingga memaknai kalimat la yamassuhu illal mutahharun, yaitu masuk kategorinya perempuan yang sedang haid. Menyentuh musabahnya enggak boleh. Cuman kadang-kadang orang mengabaikan itu ya. Memang dia berwudu gitu, memang dia bersuci, tetapi kemudian dia lupa mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya dari niat-niat yang tidak benar ya, dari sikap-sikap atau pemikiran-pemikiran yang tidak benar ya. Sehingga pada akhirnya berlakulah apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, tidak malu, ayyadriba masalan ya, untuk membuat perumpamaan atau sebuah perumpamaan, ma ba'udatan fama fawqaha, walaupun perumpamaan itu sebesar nyamuk ya, atau seekor nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Nah, jadi Al-Quran ini kalau kita perhatikan ya, banyak sekali di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan. Bahkan ya, kalau kita lihat ya, perumpamaan-perumpamaan cenderung seperti hal yang sepele ya, misalnya hujan gitu ya. Misalnya daun ya, misalnya rumput ya, atau juga mungkin binatang ternak, atau bahkan laba-laba gitu ya, alang kabut gitu ya, atau mungkin semut ya. Yang kadang-kadang ya, orang berpikir apa istimewanya begitu ya. Laba-laba misalnya ya, kenapa disebut dalam Quran laba-laba begitu kan, atau angin ya. Hal-hal yang lumrah terjadi dalam keseharian manusia, sehingga kemudian manusia menganggapnya itu hal yang sepele. Tetapi sebetulnya ketika kita menggali, mengkaji, memikirkan, merenungkan ya, dari semua perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an ya, di dalamnya ada terkandung banyak ya, pelajaran-pelajaran berharga bagi kita untuk menegakkan iman dan takwa. Nah, karena kan berbicara Al-Qur'an, berbicara ayat Allah ini adalah bagaimana dengan itu kemudian zadathum imana ya, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, pada dasarnya itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang ujungnya di dalamnya ada banyak pelajaran untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang orang tidak ngeh gitu ya. Sehingga kemudian memandang ya, remeh apa yang disebutkan Al-Qur'an, perumpamaan-perumpamaan disebutkan dalam Al-Qur'an, apalagi kemudian ya dalam narasi atau dalam kalimat ayat-ayat yang sifatnya singkat. Tidak ada penjelasan setelah itu begitu, karena penjelasannya ternyata ada di ayat yang lain. Ya berlalu begitu saja. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan penegasan, sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan ya, kepada kita manusia ya, sesuatu yang kecil, ya, seekor nyamuk misalnya, atau yang lebih kecil dari nyamuk itu sendiri. Sehingga kemudian ya, di dalam menyikapi perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang kecil ini gitu ya, maka kemudian dikatakan fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah faya'lamuna, mereka betul-betul memahami, mengetahui bahwa perumpamaan itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi kalau menghadapinya dengan kesucian hati, kesucian diri, kesucian jiwa, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an walaupun itu kecil, maka ini menjadi sebuah pelajaran yang besar
bagi orang-orang ini, bagi orang-orang beriman ini ya, yang betul-betul mereka pandang datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar ya. Allah itu maha besar. Maka sesungguhnya pelajaran yang Allah berikan kepada mereka melalui sebuah perumpamaan yang mungkin dianggap kecil begitu ya, adalah sebuah perumpamaan, sebuah pelajaran yang besar. Nah, itu kan. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar yang posisinya kebalikan dari orang yang beriman. Nah, itu ya. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Maka kemudian mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan ini? Tujuan Allah ngomong begini apa gitu ya. Jadi ada dua sikap yang berbeda yang harus kemudian kita pahami ya sahabat Edrim. Dan ini kemudian menjadi penuntun ya, bagaimana kita mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan Al-Qur'an. Bahwa orang-orang yang beriman yang kemudian mendapatkan pelajaran ya bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an melalui perumpamaan yang kecil sekalipun begitu. Ya. Ketika mereka mendengarkan ayat tersebut, ketika mereka menerima pelajaran tersebut, ketika mereka mendengar perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pendek itu, yang kecil itu misalnya, mereka menyikapinya dengan apa? Kalimat di sini faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Berarti yang mereka kedepankan di dalam menerima atau mengkaji atau mengaji adalah pemahaman, ilmu. Nah, itu ya. Mereka menghadapi dengan pemikiran. Jadi ketika perumpamaan turun, mereka langsung sikapi dengan perenungan. Turun ayat itu atau sampai ayat itu ke telinga mereka, perumpamaan itu ke telinga mereka. Sikap yang mereka lakukan adalah merenungkan dulu, memahami dulu apa maksud Allah ngomong. Kemudian dihubung-hubungkan ya, dengan ayat Al-Quran yang lain, dihubung-hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW, dihubungkan dengan fenomena alam begitu kan. Maka kemudian jadilah sebuah pelajaran dan pada ujungnya mereka akan mengatakan ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap mereka adalah dengan pemikiran perenungan. Sementara orang-orang yang sebaliknya yang berada pada posisi yang berlawan dengan orang-orang beriman ketika mendengarkan perumpamaan itu ya, ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, sikap mereka adalah sebagaimana digambarkan di dalam ayat ini, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Ya, mereka lebih mengedepankan komen. Nah, ya. Begitu turun ayat yang terdepan ya, dari tindak tanduk mereka, tingkah laku mereka adalah komentar. Nah, ini satu kebiasaan yang buruk ya sahabat Idris, mengomentari segala sesuatu tanpa kemudian merenungkan dan memikirkannya dulu. Kadang-kadang kan menjadi refleks kita begitu ya, secara umum kadang-kadang kalau ada sesuatu ya, kadang-kadang saya suka negur juga ya pada keluarga terutama ya, kalau lagi di jalan nyetir ngobrol lihat apa-apa langsung komen. Nah, itu kebiasaan yang buruk ya. Karena pada hakikatnya kadang-kadang kita nggak mengetahui kebenaran yang kita komentari gitu kan. Nah, kalau ternyata komentar kita salah, nah ini bahaya gitu ya. Ini dicatat oleh malaikat sebagai sebuah dosa. Nah, inilah kebiasaan orang-orang yang kafir ketika mereka mendengarkan kebenaran, mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, sikap mereka yang muncul itu bukan merenungkan dulu, memikirkan dulu secara mendalam, tetapi langsung komen. Ya. Dengan komentar yang sifatnya merendahkan. Komentar yang sifatnya menghujat. Komentar yang sifatnya ya, flying victim. Orang-orang kafir itu suka flying victim gitu ya. Membuat situasi seolah-olah Tuhan zalim gitu kan. Ya, pada posisi ini mereka mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Seolah-olah Allah menyebabkan kebingungan pada manusia dengan turunnya ayat itu. Dan ini flying victim namanya. Padahal Allah punya tujuan dengan turunnya Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi
petunjuk, tapi dia merasa dengan itu malah jadi bingung. Nah, jadi kenapa? Karena memang ketika ayat itu turun, ya, refleksnya mereka itu bukan merenung, bukan memikirkan, ya, bukan mencari pelajaran, tetapi langsung komentar. Ya, jadi tidak dengar, kemudian dilihat, wah ada celah, ini aneh nih, gitu ya. Ya, ini nggak make sense nih, langsung komentar yang negatif. Nah, komentar yang jelek, komentar yang kayak apa namanya kalau sekarang itu buzzer ya. Komentar itu merendahkan, merusak begitu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, atas sikap ya mereka ini, atas cara ya mereka menghadapi Al-Qur'an ini, Allah mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yudhillu bihi katsiran, maka banyak ya yang Allah sesatkan melalui perumpamaan itu, dan banyak juga yang Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan itu. Jadi kalau kita lihat simulasinya ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, dua kelompok ini, orang beriman dan orang-orang yang Allah sebut sebagai orang kafir, sama-sama menghadap Al-Quran. Kalau boleh dibilang sama-sama mengkaji, ya seperti yang saya katakan tadi, kan ada kelompok-kelompok yang jelas-jelas bukan orang Islam tapi mengkaji Al-Quran. Jadi sama-sama mengkaji, sama-sama mengaji, sama-sama mendengarkan pembahasan-pembahasan tentang Al-Quran, tetapi kemudian dengan posisi jiwa yang berbeda, dengan posisi hati yang berbeda, dengan sikap yang juga berbeda. Ya, niatnya posisinya berbeda ya. Satu niatnya karena keimanan kepada Allah, yang satu niatnya karena memang dia dari awal mengingkari Allah gitu kan. Atau ada keraguan kepada Allah, lalu kemudian secara niat ya, yang satu niatnya karena ingin mendapatkan kebenaran, yang satu niatnya karena ingin yang lain gitu ya. Mungkin karena ingin merendahkan, ingin mencari kelemahan, ingin menghujat, ingin mendebat begitu kan. Kemudian sikapnya juga beda, yang satu merenungkan, memahami, yang satu kemudian langsung mengomentari. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, ketika manusia berhadapan dengan Al-Quran ini ya, dalam artian katakanlah dibacakan kepada mereka kah, diberikan ulasan kah ya, atau kemudian dibacain betul di depan mereka ayat Al-Quran, maka pada kata Allah Subhanahu wa taala, pada prakteknya ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ada juga orang-orang yang kemudian mendapatkan kesesatan. Nah, secara mudahnya ternyata ya, tidak semua orang yang mengkaji dan mengaji Al-Quran ini mendapatkan hidayah. Bahkan lebih ngeri lagi, ternyata ada juga orang yang kemudian mengkaji dan menggali Al-Quran, ujungnya adalah yudhillu bihi, Allah menyesatkannya. Nah, ini ngerinya ya. Ada orang-orang yang kemudian Allah sesatkan karena mempelajari Al-Quran. Pangkalnya di mana? Pangkalnya karena di ayat berikutnya dijelaskan wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah Allah sesatkan dengan Al-Quran itu, dengan perumpamaan yang dalam Al-Quran itu, illal fasiqin, kecuali orang-orang yang Allah sebut, Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang fasik. Nah, ya. Jadi ketika menghadapi Al-Quran dengan kefasikan, maka nanti ujungnya adalah kekafiran. Ya, di mana kekafiran itu dibuktikan dengan ucapan-ucapan yang sifatnya merendahkan, sifat-sifat yang sifatnya meragukan apa yang ditegaskan, apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini yang kemudian kita harus waspadai bersama, apakah di dalam diri kita ada sifat-sifat ya, kefasikan ya. Ada niat-niat kefasikan ketika kita akan menggali dan mengkaji Al-Quran. Apa yang menjadi motivasi kita di dalam beragama ya, kalau kemudian motivasinya adalah kefasikan, maka niscaya ya, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya
justru dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang-orang yang kemudian menghadapi agama Islam ya, menghadapi Al-Qur'an dengan kefasikan, ujung-ujungnya kalau dia berani ya, kalau dia berani begitu kan sampai kepada puncaknya, maka dia akan murtad ya. Dia menyatakan diri keluar dari Islam. Yang banyak gitu ya, kalau kita lihat sekarang selebritis misalnya kalau di tanah air banyak gitu ya. Lahir sebagai seorang muslim tapi kemudian mengabaikan Islam ya, lebih cenderung kepada kefasikan, pada akhirnya kemudian mereka mendeklarasikan kemurtadan mereka, bahkan auzubillah di antara mereka ada yang mati di dalam kekafiran ya. Ini kita berlindung kepada Allah jangan sampai kemudian kita dan anak-anak cucu kita termasuk dalam kelompok ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan merinci dan menjelaskan siapa orang yang Allah sebut sebagai orang fasik yang pada akhirnya kemudian disesatkan ketika mereka mempelajari Al-Quran, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di dalam ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ada 3 yang menjadi indikasi atau ciri ya bagi orang-orang yang Allah sebut sebagai orang fasik. Jadi kalau ditanya kenapa mereka bisa disesatkan Allah dengan Al-Quran, kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk padahal sudah ngaji begitu ya, malah justru berujung kepada kesesatan. Ya, sebabnya ada 3 perbuatan, ada 3 hal yang kemudian ada pada diri mereka. Apa saja itu? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Kalau berbicara perjanjian ya antara kita dengan Allah yang sudah teguh itu yang jelas adalah kalimat syahadat. Ya. Bahwa kita sebagai seorang muslim ya, baik yang muslimnya dari lahir begitu ya, sama yang muslimnya mungkin setelah baligah gitu ya, atau setelah dewasa gitu ya, atau kita sebut sebagai mu'alaf, sama-sama dikukuhkan dengan 2 kalimat syahadat. Sama-sama mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengangkat kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan 2 kalimat syahadat ya. Kalau anak-anak kita yang dari kecil muslim ya mereka membaca syahadat ya ketika sholat ya. Bahkan kalau di sekolah itu kan suka ada itu ya, sebelum sebelum belajar ya ada apel, nanti ada ikrar ya, ikrar santri lah, ikrar siswa lah ya. Yang rata-rata ikrar itu kemudian disisipkan kalimat syahadat di dalamnya, disambung dengan pernyataan ya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasul. Itu kan sebuah perjanjian. Nah, orang-orang yang fasik adalah mereka yang kemudian melanggar sumpah kesaksian mereka sendiri, ya, melanggar kalimat syahadat yang telah mereka ucapkan. Jadi ketika hati mereka sudah mulai ya meragukan ada keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian ya prakteknya ada orang-orang yang kemudian ya, mempersekutukan Allah ya, dengan yang lain. Nah, ini orang-orang yang seperti ini ya, maka beralamat ya, beresiko untuk kemudian mendapatkan kesesatan ketika mereka mengkaji dan membaca Al-Quran. Ada yang menarik ya, di tanah air kita ini banyak fenomena, bahkan di negara-negara Arab juga banyak ini fenomena kemudian para dukun ya, para ahli sihir yang berpenampilan seperti kiai, seperti ustadz, ya, berkecimpung dengan dunia black magic, gitu ya, berkecimpung dalam dunia sihir, perdukunan, tetapi kemudian dengan casing, dengan penampilan sebagai seorang kiai, ustadz, ya. Pakai serban putih, jenggot, wah bawa tasbih kemana-mana. Casingnya casing ulama gitu ya, tetapi sebetulnya prakteknya, kesehariannya dia berjibaku dengan kesyirikan, dengan kemusyrikan.
Ya, dia berserikat dengan jin yang jelas-jelas Allah sudah larang. Banyak yang begitu ya prakteknya. Kalau kita perhatikan sekarang itu banyak di tanah air. Ini menjadi sebuah gambaran orang-orang yang seperti ini ya. Wah, kalau kita dengar tuh dia baca mantranya itu ada ayat-ayat Al-Qur'an itu ya. Tetapi kemudian Al-Qur'an dijadikan sebagai mantra. Rendah sekali gitu ya. Mantra untuk ini untuk itu yang sifatnya duniawi begitu kan, ini kan satu kerendahan. Maka wajar kemudian ya orang-orang yang seperti ini akan tersesat dari Al-Quran ya. Karena dia menghadapi dengan itu tadi ya, dengan pelanggaran terhadap kesaksian. Dia jelas-jelas mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan konsekuensinya tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan ya makhluk-makhluk yang tidak nampak itu. Ini. Itu yang pertama. Ya. Jadi mereka yang sudah meragukan kalimat syahadat, ya, kemudian muncul keraguan ya tentang kerasulan Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad, begitu kan, dan menganggap Nabi Muhammad ini manusia biasa, padahal Allah sudah menyebutkan perbedaan ya, antara kita dengan Rasulullah SAW. Ya. Di mana Rasulullah itu yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Nah, kita kan orang biasa. Walaupun Rasulullah itu secara fisik kan manusia biasa, tapi beda dengan kita di mana beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Kita tidak. Yuha ilayya, diwahyukan langsung kepadaku gitu kan. Annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nah, tapi ada orang-orang yang kemudian menganggap sama, sehingga kemudian menyamakan ya, posisi Rasulullah, kedudukan Rasulullah dengan kedudukan mereka, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan keraguan di antara mereka tentang kebenaran-kebenaran yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang kemudian menjadi ingkar hadis, ya itu ya, karena menganggap itu tadi ya, Muhammad kan manusia juga seperti kita, bisa salah, gitu ya. Maka kemudian lahirlah kelompok-kelompok anti hadis atau ingkar sunnah. Padahal Allah sudah menegaskan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu ya, Rasulullah itu tidaklah berkata-kata mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Justru apa yang mereka ucapkan, mereka katakan itu adalah bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Kalaupun itu bukan Al-Quran, maka yang keluar dari lisan Rasulullah SAW tidak akan melenceng ya, dari prinsip-prinsip wahyu, artinya kebenaran. Maka tidak ada sisi celah bagi kita untuk kemudian mengingkari ucapan-ucapan Rasulullah yang nyata-nyata kesahihannya, begitu kan. Kan banyak orang yang kemudian itu tadi ya, mengingkari hadis. Ya. Nggak percaya ya dengan hadis lah, gimana mau ibadah kalau kemudian hadis diingkari, begitu kan. Salat misalnya, justru salat itu banyak keterangannya di dalam hadis. Al-Quran hanya merinci secara gamblang saja ya, bagaimana gerakan salat, bagaimana jumlah rakaatnya, itu nggak ada jelaskan di dalam Al-Quran. Itu justru ada di dalam hadis. Nah, orang-orang yang fasik ya, itu kemudian mereka mengingkarinya karena memang bagian dari itu tadi ya, bagian dari ciri yang pertama. Kemudian yang kedua ya, orang-orang yang fasik yang berpotensi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan kebenaran Al-Qur'an, walaupun mereka sudah berjibaku ya dengan Al-Qur'an itu sendiri, adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka adalah orang-orang yang tegas-tegas, jelas-jelas ya, yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Ya, dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang tidak menyambung tali silaturahim. Ya. Ketika orang-orang ya sudah tidak ada lagi rasa sayang gitu ya, kepada sesama hamba Allah, ya, maka yang muncul adalah kebencian. Nah, ketika menghadapi hamba-hamba Allah itu dengan kebencian, maka yang muncul di dalam mereka adalah niat-niat yang tidak benar. Ini banyak juga ya kalau kita perhatikan orang-orang yang kemudian sudah jelas-jelas ya,
menggaungkan permusuhan dengan kaum muslimin secara umum. Padahal dia orang Islam juga itu. Tapi kemudian memandang remeh, melecehkan, mencela, merendahkan kaum muslimin secara umum. Ya, atau merendahkannya karena amalan-amalan itu banyak yang begitu tuh. Nah, ini bahaya gitu kan. Karena bisa jadi orang seperti ini akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang fasik. Nah, ya. Jadi salah satu ciri yang kedua bagi orang yang fasik adalah mereka memutuskan perintah-perintah Allah. Nah, jadi sifatnya seperti ahli kitab, dipilah dan dipilih. Kalau rasa-rasanya menguntungkan dia, maka dia dijalankan. Tapi kalau rasa-rasanya tidak menguntungkan dia, bahkan menyebabkan dia rugi, gitu ya, maka perintah itu diputus. Nah, dan prakteknya ada juga orang-orang yang seperti itu. Memandang orang-orang Islam ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, menganggap bodoh lah, gitu ya, menganggap terbelakang lah, begitu kan, menganggap mereka kelompok yang intoleran dan sebagainya. Pada akhirnya kemudian menimbulkan kebencian dan tidak ada niat untuk kemudian menyambung tali kasih, tali sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian hatinya dipenuhi oleh kebencian. Kalau sudah dipenuhi oleh kebencian, maka bagaimana mungkin ketika dia berhadapan dengan ayat Allah dia akan mendapatkan petunjuk. Bahkan yang ada adalah mencari pembenaran untuk kebencian mereka. Maka kemudian wajar ketika mereka mengkaji dan memahami Al-Quran, justru yang muncul adalah pemahaman-pemahaman yang sifatnya kemudian memecah belah kaum muslimin, memecah belah persatuan yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan, peperangan dan sebagainya. Orang-orang seperti inilah yang kemudian disebut Allah mendapatkan kesesatan. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok orang ini. Dan yang ketiga, ciri dari orang-orang yang Allah sebut sebagai orang-orang yang fasik adalah wayufsiduna fil ard. Mereka adalah orang-orang yang telah nyata-nyata melakukan kerusakan di muka bumi. Baik kerusakan secara fisik, secara materi, maupun juga kerusakan secara moral. Dan kan kalau secara fisik itulah misalnya menyebabkan terjadinya banjir, bencana alam, longsor, hutan dibabat begitu kan, padahal hutan itu sudah sekian lama ada begitu kan, cuma gara-gara pengen korupsi begitu kan, untuk kampanye, cari dana kampanye, lalu kemudian dibabat hutan sekian ratus ribu hektar. Maka yang muncul apa? Longsor, perubahan iklim, lalu kemudian banjir. Nah, itu terjadi kan di negara kita. Orang-orang begini nih, ini orang-orang yang Allah sebut sebagai orang fasik yang tidak akan mungkin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka berjibaku dengan Al-Qur'an, sekalipun mereka bergaul dengan orang-orang yang paham Al-Quran. Nah, ini persoalannya. Jadi mereka yang jelas-jelas nyantai saja begitu kan, tenang-tenang saja setelah melakukan kerusakan di muka bumi. Ini orang-orang ini nih orang-orang fasik. Ada orang-orang begitu. Udah jelas dia merusak moral gitu perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya, kebijakannya merusak moral. Tapi dia nyantai aja. Dia biasa-biasa aja, seperti nothing happen, seperti nggak ada sesuatu yang terjadi. Maka orang seperti ini di dalam ayat ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang fasik. Dan Allah tegaskan mereka yang memiliki 3 ataupun salah satu dari sifat ini, ulaika humul khasirun. Nah, di ayat ini ditegaskan maka mereka lah orang-orang yang jelas-jelas termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Bagaimana ruginya? Di dunia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dimuliakan oleh manusia seperti Firaun, Haman, Qarun misalnya kan. Walaupun mereka dimuliakan di dunia tetapi di hadapan Allah tidak mendapatkan kemuliaan. Tandanya apa? Buktinya apa? Banyak peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya kemudian melecehkan dan merendahkan mereka. Firaun ujung-ujungnya kemudian ditenggelamkan di laut, Qarun juga sama, ujung-ujungnya kemudian ditelan bumi, kan itu direndahkan Allah, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Di akhirat nanti jelas bahwa mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yang ada justru mereka mendapatkan kesengsaraan,
yang abadi. Nauzubillah ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang fasik ini. Demikian sahabat At-Tirmidzi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.